Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di KMMI Universitas Semarang pada course Transformasi Digital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kompresi data bersama saya Khairuddin Eskom, M.Eng. Oke, masih melanjutkan materi kita dengan topik besar kita adalah transformasi digital. Nah, perlu adik-adik atau teman-teman mahasiswa ketahui bahwasanya kompresi data merupakan suatu pekerjaan yang seringkali harus kita lakukan bukan hanya oleh seseorang yang bekerja di bidang IT, tetapi oleh siapapun saya kira yang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan komputerisasi. Nah, mungkin kalau kita bilang kompresi data, teman-teman akan punya gambaran berbagai hal. Kompresi data di sini tentunya data yang kita maksud adalah data teks tentunya ya, data teks, kemudian data bisa berupa gambar, data berupa image atau gambar tadi atau data berupa video. Nah, semua data yang model digital ini semuanya bisa kita lakukan proses kompresi data. Proses kompresi data secara arti kalau kita lihat definisinya pada prinsipnya kita melakukan proses pemapakan ukuran atau mengecilkan ukuran. Tujuannya apa? Tentu beberapa tujuan diantaranya adalah menghemat storage. Ya. Hal yang mungkin teman-teman ngeh atau tidak ya, mungkin kerasa atau tidak, ketika teman-teman bermain dengan aplikasi semisal WhatsApp. Coba teman-teman perhatikan, ketika teman-teman ngirim image di aplikasi WhatsApp dengan mode standar yaitu sharing image, maka gambar yang terkirim ke user itu mengalami proses kompresi, proses pengecilan data, proses pemapakan. Tujuannya apa? Tentu supaya bandwidth lebih hemat, kemudian kapasitas storage juga akan menjadi lebih hemat pula. Nah, contoh lagi kalau kita berbicara sebelum nanti kita berbicara secara teoritis apa itu kompresi data, saya yakin kalau teman-teman yang hobi nonton film seperti saya, kita seringkali ketemu atau bertemu dengan film dengan durasi yang bermacam-macam ya. Ada film yang durasinya 1 jam, film dengan durasi sama tetapi punya size yang berbeda. Contoh gini ya, mungkin bagi teman-teman yang suka nonton film, saya kebetulan suka nonton anime, saya suka nonton One Piece ataupun Boruto, benar saya pecinta anime. Ketika saya nonton film dengan kualitas 720p atau kualitas HD atau Full HD dengan 1080p pixel, itu akan berbeda dengan ukuran yang 480 atau 360 atau 340 atau 144. Maka kalau teman-teman perhatikan, file yang dikompres biasanya umumnya ya akan mengalami penurunan kualitas. Nanti kita lihat ada beberapa jenis kompresi data, ada yang mengalami penurunan kualitas, ada yang tidak mengalami penurunan kualitas. Nah, secara teori kompresi data adalah teknik mengecilkan data sehingga diperoleh file dengan ukuran lebih kecil daripada ukuran aslinya. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa apa yang bisa dikompres, apa yang bisa dikecilkan. Pertama tentu gambar, video. Ini yang paling sering ya. Atau dokumen, Pak. Saya punya dokumen Word, bisa nggak dikompres? Bisa. Dokumen Word itu biasanya dikompres, diperkecil, diubah dalam bentuk PDF. Itu salah satu bentuk kompresi. Meskipun itu sebenarnya adalah konversi, gitu ya. Tadinya formatnya dokumen, diubah menjadi format PDF. Di Microsoft Word sendiri, nanti kalau Anda bermain di Office, teman-teman bisa membedakan. Kalau suatu dokumen MS Word ya, semisal teman-teman buka dokumen MS Word itu bentuknya macam-macam. Nah, kalau teman-teman lakukan save as misal di MS Word seperti ini, bentuknya kan macam-macam. Ada Word dokumen, ada Word Macro Enable, ada Word 97 sampai 2003. Ada yang bentuknya RTF, rich text format. Ini adalah beberapa bentuk dari file Microsoft Word yang punya kapasitas yang berbeda-beda. Semisal teman-teman bikin skripsi atau bikin makalah, halamannya sama-sama 40.
Kalau teman-teman simpan dalam bentuk RTF, ini bisa kapasitasnya 10 kali sampai 20 kali kalau dibandingkan dengan Word dokumen. Contoh, tadi halamannya 40. Kalau saya simpan pakai Word dokumen seperti ini, mungkin dia 1 Mbps. Tetapi kalau teman-teman pindah ke Word 97 sama 2003 semisal, ini kompresi data, salah satu bentuk kompresi data di MS Word, maka kapasitasnya mungkin bisa 2 sampai 3 mega. 2 sampai 3 kali lipat, ya. Tapi kalau teman-teman pindah ke sini RTF misal kapasitasnya bisa sampai 10 kali lipat, mungkin bisa 10 mega, 15 mega dan lain sebagainya. Loh, bedanya apa, Pak? RTF tentu formatnya dia lebih rich, ya, lebih kaya. Tidak ada proses-proses kompresi. Nah, bedanya apa, Pak? Ini nanti kalau Anda punya dokumen MS Word ya, dokumen SMS Word itu ada yang ekstensinya doc, ada yang docx, ada yang RTF. Ini yang paling umum ya. File doc itu file 97 sampai 2003. Ini berarti mulai 2007 kalau nggak salah ya. Ini all. Jadi kalau doc itu kalau Anda menggunakan MS Word lama ya, Office 2003, Office 2000 dan lain sebagainya, file otomatis tersimpan dalam bentuk docx. Tapi kalau teman-teman pakai Office 2007 ke atas, 2007, 2010, 2013 dan seterusnya, termasuk Office 365, maka dokumen secara otomatis disimpan ke dalam bentuk docx. Nah, kalau RTF gimana, Pak? Semua versi ya dari tahun 97 sampai yang terbaru sekarang support terhadap format RTF ya. Artinya gimana? Artinya gini, kalau saya punya file docx, kalau saya buka di doc, itu kemungkinan akan ada beberapa format yang tidak sesuai. Atau bahasa kasarnya rusak ya, ada beberapa dokumen yang rusak. Nah, memang file yang paling aman itu disimpan dalam bentuk RTF. Tetapi dalam kasus ini kualitas resource yang dibutuhkan, hard disk yang dibutuhkan jauh lebih boros. Sangat jarang sekali orang menggunakan file RTF kecuali memang betul-betul file yang sangat urgent ya. Nah, itu sekilas tadi tentang kompresi data yang mungkin dekat dengan kita. Nah, dalam ilmu komputer, kompresi data adalah suatu atau sebuah cara untuk memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruang penyimpanan lebih kecil sehingga lebih efisien dalam menyimpan atau mempersingkat waktu pertukaran data tersebut. Kalau ada dalam konteks teks berarti data tersebut, makanya bahasa Indonesianya ada memadatkan. Ruang-ruang penyimpanan yang kosong itu dimaksimalkan sehingga resource yang dibutuhkan untuk menyimpan file tersebut menjadi lebih kecil. Nah, ini beberapa contoh kompresi data sederhana yang bisa dilakukan adalah menyingkat. Nah, jadi kalau secara teks yang biasa kita lakukan ya, menulis yang YANG, kita seringkali kompresi dengan YG. Ini kompresi teksnya ya, jadi teksnya yang dikompresi. Nanti ada kompresi berdasarkan kualitasnya, macam-macam, nanti sambil kita bahas. Kompresi data menjadi sangat penting karena memperkecil kebutuhan penyimpanan data, mempercepat pengiriman data, dan memperkecil kebutuhan bandwidth. Jadi, kenapa orang melakukan kompresi data? Karena pada prinsipnya orang membutuhkan penyimpanan yang lebih efisien. Tentunya selain itu juga pengiriman yang lebih cepat, karena kalau kita lihat orang kirim dokumen gitu ya di WA ataupun lain sebagainya, kalau filenya terlalu besar tentunya prosesnya juga lebih lama. Selain itu bandwidth yang dibutuhkan atau internet yang nanti kuota internet yang digunakan jauh lebih besar ya. Nah, teknik kompresi bisa dilakukan terhadap beberapa teks biner dan gambar ya. Contoh JPEG, PNG, TIFF. Ya.
Kalau teman-teman biasa memotret menggunakan kamera-kamera SLR atau katakanlah sekarang kamera-kamera handphone yang sudah canggih ya. Misal ada Xiaomi mengatakan kualitasnya sampai 100 megapiksel, sampai 32 megapiksel dan lain sebagainya. Ini kalau kita lihat kualitasnya jadi jauh secara gambar ya, jadi lebih bagus, lebih padat, lebih kaya. Coba kalau Anda teman-teman punya koleksi foto-foto lama ya, zaman mungkin diambil menggunakan kamera Nokia yang sekitar tahun 2010-an dan lain sebagainya, pasti kalau teman-teman bandingkan kualitas gambarnya akan jauh berbeda. Ya. Kemudian bisa juga untuk audio. Nah, yang paling umum orang pakai, contoh kalau gambar itu JPEG. Kenapa JPEG itu biasanya punya kualitas gambar yang bagus, tetapi size juga tidak terlalu besar. Biasanya kalau orang main kamera-kamera yang profesional dan lain sebagainya, formatif atau orang-orang editor gambar, TIFF ini punya penyimpanan yang lebih besar, ya. Termasuk audio. Audio kita biasanya pakai MP3 ya. Meskipun ada MP3 yang kualitas yang high ya, yang yang kualitasnya lebih bagus, tentunya jumlah datanya pun akan juga lebih besar. Termasuk video ada MPEG, H261, H263 dan seterusnya. Nanti coba kita lihat satu-satu. Nah, jenis-jenis kompresi data, kalau kita lihat jenis kompresi data ini berdasarkan mode pengiriman data yang diterima. Jadi data yang nyampe di kita ada beberapa mode. Yang pertama, dialog mode. Dialog mode ini adalah proses penerimaan data di mana pengirim dan penerima seakan-akan berdialog real time. Contoh video conference, Anda video call, ya mungkin yang dekat dengan kita video call di WA dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan proses video call, sebenarnya kita sedang melakukan proses penerimaan dan pengiriman dialog secara real time. Mungkin bedanya sepersekian detik, ya. Di mana konversi data harus berada dalam batas penglihatan dan pendengaran manusia. Waktu tunda delay-nya biasanya tidak boleh lebih dari 150 milisecond. Di mana 50 second awalnya digunakan untuk proses kompresi dan dekompresi. Kompresi itu, jadi kalau kita bilang memperkecil, dekompresi itu mengembalikan ke proses semula. Kemudian 100 milisecondnya mentransmisi data dalam jaringan. Jadi memang sebaiknya tidak lebih dari 150 second. Jadi orang melakukan pengiriman data itu biasanya juga ada waktunya. Berapa sekian detik proses dari A sampai B ini nanti akan dikirimkan. Makanya kalau teman-teman lihat live ya, entah live YouTube, live teman-teman di Zoom dan lain sebagainya, biasanya ada proses delay yang sepersekian detik. Kenapa? Karena dari kita mengirimkan data, misal saya live Zoom sekarang dengan Anda, maka proses ini berarti saya mengirimkan data ke Anda. Anda menerimanya. Jadi proses pengirim dan sampai nanti Anda menerima, ini juga proses namanya dialog mode. Secara real time, secara langsung. Tetap harus, biasanya tetap ada delay-nya. Nah, semakin bagus koneksi Anda, misal koneksinya Anda pakai internet kabel, atau sekarang mungkin Anda pakai 5G semisal ya, koneksinya semakin bagus, Anda tentunya sudah dapat dikomunikasi data, sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, ada koneksi 3G, 4G, sampai sekarang yang generasi 5G yang ada di beberapa kota di Indonesia, tentunya waktu real time ini, waktu delay-nya akan semakin kecil. Jadi seolah-olah tidak ada waktu delay. Sama hanya kita conversation biasa. Ya, berarti kalau Anda melakukan live Zoom, video call dan lain sebagainya, kemudian kok putus-putus, berarti koneksinya itu buruk. Yang mengakibatkan waktu delay-nya itu melebihi standar. Ada model retrieval mode. Retrieval mode ini proses penerimaan data tidak dilakukan secara real time. Ya, kalau tadi yang model pertama dialog mode itu dia berjalan secara real time seperti halnya video conference, kalau retrieval mode dia proses penerimaan data tidak dilakukan secara real time dan dapat dilakukan secara fast forward atau fast rewind di klien. Ya, bisa kayak recording gitu ya, jadi bisa dilihat lagi rekamannya dan lain sebagainya. Dapat dilakukan random access terhadap data dan dapat bersifat interaktif. Memang retrieval mode ini tergantung ya, saya kira jenis-jenis mode pengiriman ini
Yang sekarang ngetren memang adalah dialog mode, jadi model-model real time. Nah, sekarang kita melihat jenis kompresi berdasarkan output yang dihasilkan. Pemapakan data atau kompresi data berdasarkan output yang dihasilkan. Ada dua. Yang pertama adalah lossless data compression, yang kedua adalah lossy data compression atau pemapakan tanpa kehilangan dan pemapakan berkehilangan. Jadi intinya gini, kompresi data itu yang umum orang harus tahu adalah ada dua. Yang pertama, orang melakukan kompresi tanpa kehilangan data, jadi kualitas datanya itu masih sama. Atau yang mode dua, pemapakan dengan berkehilangan. Jadi orang melakukan kompresi, ngepres data, kayak orang vakum gitu ya, tetapi ini akan berakibat pada kualitas data yang menurun. Nah, kita bahas dulu yang lossless data compression. Lossless data compression ini adalah teknik kompresi di mana data hasil kompresinya dapat didekompres. Didekompres itu dapat dikembalikan lagi. Jadi dapat dikembalikan lagi, hasilnya tepat sama seperti data sebelum dikompres. Contoh, saya punya file yang besarnya 10 MB. Begitu saya kompres jadi 5 MB. Kemudian saya dekompres, saya kembalikan lagi ke versi awal, dia akan kembali menjadi 10 MB. Nah, lossless data compression ini atau pemapakan tanpa kehilangan ini punya keunggulan, yaitu data masih bisa dikembalikan seperti sedia kala. Kalau yang data berkehilangan itu biasanya sudah tidak bisa lagi dikembalikan. Ataupun kalau bisa membutuhkan teknik-teknik yang lebih tinggi. Nah, teknik ini digunakan jika dibutuhkan data seperti kompresi harus diekstrak. Nah, biasanya model-model lossless data compression ini seperti zip, rar, second zip gitu ya. Ini yang paling umum kita tahu adalah model zip. Zip itu sebenarnya proses kompresi. Jadi Anda punya 10 data, kemudian di zip gitu ya. Pakai WinRAR dan lain sebagainya. Itu merupakan jenis pemakan data kehilangan atau lossless. Biasanya hal ini digunakan untuk data-data yang akurasinya sangat penting, sangat dibutuhkan. Bisa teks biner, data program, atau image biasanya ya. Jadi Anda ngirim gambar, kemudian ingin kualitas gambarnya itu tidak hilang atau tidak turun, maka biasanya kalau terpaksa harus dikompres, maka bisa dilakukan zip atau RAR. Nah, kadang-kala ada data-data yang setelah dikompres dengan teknik ini ukurannya menjadi lebih besar atau sama. Kita punya apa coba? Oh, ada program di sini. Nah, tetapi teknik ini kadang-kadang menuai beberapa pro kontra. Ada beberapa orang, makanya di sini ditulis proses kompresi seharusnya kan datanya lebih kecil, tetapi kadang-kala ada proses yang dikompresi malah justru ukurannya lebih besar atau sama. Ini kadang-kadang ditemukan. Nah, ini tergantung jenis filenya nanti. Ya, file yang dikompresi apakah memang bisa dikompres menggunakan teknologi. Jadi teknologinya beda-beda. Bisa Anda gunakan zip, WinZip atau WinRAR ya, yang ada di komputer Anda. Nanti kita coba searching di Google beberapa ya. Kemudian pemapakan data berkehilangan atau lossy data compression. Teknik ini umumnya digunakan untuk data-data seperti audio, video, gambar, dan real time seperti Zoom seperti ini. Itu menggunakan file atau model pemapakan lossy data compression. Tentunya tadi tujuannya ya, supaya datanya lebih cepat terkirim, kemudian membutuhkan resource yang lebih kecil. Teknik kompresi ini di mana data hasil kompresinya tidak sama dengan data sebelumnya. Sebelum kompresi, namun sudah cukup untuk digunakan. Contoh ya, kalau Anda dengerin MP3 yang umumnya Anda dengarkan, itu adalah format-format audio yang standar yang digunakan. Dengan kualitas mungkin 128 bit. Kalau Anda mau mendengarkan kualitas audio yang lebih tinggi lagi, bisa enggak Pak? Bisa, biasanya hasil kualitas rekaman dari studio langsung itu kualitasnya jauh lebih tinggi. Makanya kalau satu buah lagu, misalnya Anda dengerin lagunya siapa, Sheila on 7, kebetulan saya suka Sheila on 7,
satu lagu itu 4 MB standar ya, 3 sampai 5 MB. Tapi kalau file aslinya mungkin bisa sampai 15 sampai 20 atau 30 MB. Sebelum data tersebut dikompres dengan MP3 atau menjadi MP3 dengan kualitas yang lebih rendah. Tetapi masih cukup untuk kita dengarkan, masih nyaman. Makanya kalau Anda pakai yang model audio recorder ataupun audio-audio seperti iPod dan lain sebagainya, dia punya file-file yang lebih bagus. Tentunya kalau filenya lebih bagus, lebih tinggi, biasanya bass-nya lebih terdengar dengan baik, treble-nya juga terdengar dengan baik, suaranya lebih clear dan lain sebagainya. Streaming media ya, kayak tadi Zoom dan lain sebagainya. Kemudian JPEG, MPEG, gambar. Kalau Anda mungkin nikah atau wisuda dan lain sebagainya, kalau coba Anda cek video kamera hasil jepretan video Anda, tentunya akan jadi lebih besar ya. Tetapi kalau Anda kirim file tersebut ke WA, nanti dari WA tersebut Anda download, nanti jadinya paling di bawah 1 MB, karena oleh WA dilakukan proses kompresi. Kualitasnya gimana Pak? Kualitas akan terlihat kalau Anda melakukan proses zoom. Ya, Anda perbesar. Nanti baru akan kelihatan pecah atau tidak. Nah, di situ biasanya kita bisa melihat kualitas gambar itu turun atau tidak. Nah, tentu kelebihannya ukuran file lebih kecil dibanding lossless ya. Namun masih tetap memenuhi syarat untuk digunakan. Ini biasanya model-model kompresi yang umumnya kita lakukan. File PDF juga bisa dikompresi ya. Banyak tool-tool di internet, nanti kita coba lihat. Biasanya teknik ini membuang bagian-bagian data yang sebenarnya tidak begitu digunakan. Ya. Tidak begitu dirasakan, tidak begitu dilihat oleh manusia, sehingga manusia masih beranggapan bahwa data tersebut masih bisa digunakan walaupun sudah dikompresi. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat hasil foto yang sudah dikompres atau audio yang sudah dikompres, seolah-olah ya ini masih sama. Tetapi bagi beberapa kalangan profesional, dia akan tahu, oh ini kualitas sudah diturunkan. Ya. Baik itu audio, video, ataupun gambar. Tentunya teks gimana Pak Audin? Sama, teks juga sama, bisa dilakukan model lossy data compression. Nah ini biasanya MPEG, kalau sudah dijadikan MPEG ini Motion Picture Expert Group, untuk video ini bisa sudah dikompres, kemudian MP3 untuk lagu dan audio, JPEG ya, Joint Picture Expert Group untuk gambar. Nah ini contoh ilustrasi saja, terdapat image asli berukuran 12.000 byte atau 12 MB, kemudian dilakukan kompresi, dikompresi JPEG, kualitasnya diturunkan, ya. TDP-nya diturunkan 30 dan berukuran menjadi 1 MB. Ya. Berarti image tersebut 85% dikecilkan dari rasio kompresinya. Nah, sangat memungkinkan dan sangat banyak digunakan. Apalagi kalau Anda gunakan semacam di Instagram dan lain sebagainya. Contoh yang paling sederhana saja lah, saya kira kalau Anda nonton video di YouTube ya, kan ada kualitas sedia 720, ada 480, ada 1080 atau mungkin 2K atau 4K, itu adalah beberapa ukuran data. Ukuran aslinya gimana Pak? Tentunya yang diupload ya ukuran asli, mungkin 4K. Tetapi karena koneksi Anda yang kurang baik, maka disediakanlah mungkin 2K. Turun lagi jadi 1080, turun lagi jadi 720 dan seterusnya. Nah, format file lossless compression seperti zip, RAR tadi ya sudah. Biasanya untuk dokumen apa? Doc, Excel, PowerPoint, file exe gitu ya. Kalau Anda biasanya download file di internet yang extensionnya atau belakangnya .exe yang biasanya ini program, maka umumnya dia dilakukan atau disimpan dalam zip atau RAR. Nah, contoh, ini beberapa aplikasi ya, lossy compression. Biasanya kalau audio, Anda bisa gunakan MP3 Composer, gambar ada Photoshop, Paint. Kita coba lihat, nah, ini contohnya ya. Lossless data compression, WinRAR, 7zip, WinZip, PiaZip, dan seterusnya, ini lossless data compression. Jadi kalau Anda mau kompres data, tetapi ukurannya tidak berkurang, Anda bisa gunakan WinZip, 7zip, dan seterusnya. WinZip itu kayak apa Pak? Ini yang umum ya, gratis. Nah, WinZip itu biasanya ikonnya kayak gini. Nah, ini WinZip ya. Atau pakai WinRAR. Nah, kayak gini ya.
Ini WinRAR. Anda bisa gunakan ini. Atau bisa gunakan 7-zip. Nah, ini beberapa file aplikasi kompresi yang kita butuhkan untuk file-file yang kalau kita tujuannya kompresi tetapi tidak ingin filenya turun secara kualitas, maka kita bisa gunakan file zip ini. Dalam arti kita kompresi, kemudian bisa kita kembalikan lagi ke model yang dibutuhkan. Kemudian beberapa contoh, ini kalau umumnya orang pakai video, ada video transcoder, ada smart video compressor and resizer. Nah, nanti Anda bisa cek di materi ya, contoh ini mungkin video transcoder, Anda bisa cari aja di internet. Nah, bisa download ya di Play Store, saya kira cukup mudah, cukup banyak ya. Aplikasi kompresor yang menggunakan program open source. Open source itu berarti dia gratis ya, Anda tidak harus berbayar. Ada Smart Video Compressor and Resizing, ini dikembangkan oleh Apex Technology. Ini gratis juga ya. Nanti file Anda bisa dikurangi 70% sampai 80%. Ini kalau Anda butuh untuk kompresi video. Ada ini video converter for Android. Anda punya video mungkin Anda rekam gitu ya. Anda punya presentasi dan lain sebagainya. Ini kalau Anda rekam file asli Anda, saya kira itu akan ratusan mega. Saya kemarin pas acara nikahan adik saya rekam tausiah seorang ustadz cuma 15 menit, itu ratusan mega. Maka supaya bisa dibagikan dengan kualitas yang tetap bisa dinikmati, maka Anda bisa atau harus melakukan kompresi terhadap video tersebut. Supaya apa? Filenya turun, tetapi masih bisa dinikmati. Ini beberapa contohnya, nanti Anda coba, nanti saya berikan tugas untuk Anda nyoba beberapa aplikasi ini untuk paling tidak Anda bisa ngompres lah. Kemudian untuk image, ada foto compressor resize, kemudian ada foto compressor 2.0, POMA, dan lain sebagainya. MP3, ada kompres MP3, merge join trim, volume booster ya, kemudian ada MP3 compressor. Nah, kalau saya pribadi untuk beberapa jenis ini yang sering saya pakai ya, karena kalau kita mungkin install beberapa produk ini kan hanya fokus terhadap satu buah data ya, ini video. Kalau yang ini mungkin dia fokus terhadap image, ini fokus terhadap MP3. Kalau saya lebih sering pakai format factory. Nah, Anda bisa download, misal kalau Anda mungkin nanti mau nyoba ya, format factory. Nah, Anda bisa download, ini gratis. Nah, kapasitasnya 100 MB gratis. Format factory ini adalah aplikasi yang cukup sering saya pakai ya. Bisa digunakan untuk apa Pak Udin? Dia bisa melakukan kompresi untuk video, audio, image, dan lain sebagainya. Kita coba. Kita coba install ya. Coba install. Ini dia minta ya antivirus, ini di decline aja nggak apa-apa ya. Jadi kalau ini next ya, kalau Anda pakai ini misal dia minta install antivirus, kalau Anda nggak mau decline saja nggak apa-apa. Kemudian dia minta 360 total security, ini di decline aja nggak apa-apa. Jadi yang kita install hanya pure aplikasi kompresornya saja. Tentunya yang lain nanti Anda bisa coba sendiri ya. Ini saya demokan satu buah aplikasi yang mungkin kalau bisa Anda pakai, monggo, tidak apa-apa. Nah, di sini sangat banyak ya. Anda bisa kompresi video. Video, kemudian bisa juga audio ya, bisa gambar, dan lain sebagainya. Caranya gimana Pak Udin? Gampang. Di sini kan Anda tinggal milih saja mau mengubah video Anda menjadi format yang seperti apa, ya.
Misal saya tidak punya file video ini, gambar coba saya pilih ya. Saya mau ubah dia jadi, atau video, misalnya saya mau ubah dia jadi MP4. Anda tinggal klik saja, nanti tinggal add file, ya. Nah, ini ada video misal, saya cari di sini, video zoom, totalnya ada 1 GB ya, 1,2 GB. Nah, di sini kita bisa atur. Nah, apakah kita mau pakai kualitas yang optimum ya, atau Anda mau turunkan? Kita bisa milih di sini. Dan ini aplikasi menurut saya cukup bagus ya, artinya Anda bisa tidak membutuhkan knowledge yang tinggi. Anda cukup ini kualitas sedang dan ukuran sedang. Oke, saya pilih ini. Oke. Kemudian Anda pilih oke. Kemudian mulai. Nah, maka dia akan berjalan ya. Tentunya ini tergantung nanti seberapa cepat komputer Anda dapat memproses ya. Sambil kita tunggu. Nah, ini beragam. Nah, lantas kalau kita lihat apa perbedaan lossy dan lossless ini, tentunya keuntungan menggunakan metode lossy menghasilkan file kompresi yang lebih kecil ya dibandingkan metode lossless. Memang kalau orang berkata bahwa saya ingin kompres data, maka dia menginginkan filenya itu menjadi lebih kecil. Tetapi file hasil dari kompresi ini yang model lossy ini yang kualitasnya sudah turun, ini umumnya tidak bisa didekompres. Nah, lossy akan mengalami generation loss pada data, sedangkan lossless tidak terjadi karena data yang hasil dekompresi sama dengan hasil data asli. Jadi kekurangannya apa lossy ini atau model kompresi dengan pengurangan data? Setelah data ini diturunkan, tadinya 100 mega di hasil kompresinya turun jadi 20 mega, maka ini file tidak bisa dikembalikan lagi ke 100 mega. Lupa, ada teman saya yang bisa, mungkin bisa, tetapi dia menggunakan teknik-teknik yang berbeda. Tetapi tidak bisa kembali 100% seperti sedia kala. Nah, ini kalau dia menggunakan lossy atau kompresi data yang mode pengurangan. Tetapi kalau Anda gunakan lossless tanpa ada pengurangan data yang model kompresi menggunakan zip, WinRAR, dan lain sebagainya, file dapat dikembalikan lagi seperti sedia kala. Seperti halnya sebelum dikompres. Ini beberapa perbedaannya. Memang metode lossy ini sering digunakan untuk mengkompresi suara, gambar, dan video. Saya pernah dapat dulu, saya waktu kuliah di Cina dulu pernah dapat video ya. Jadi kalau Anda suka nonton di bioskop, Anda bandingkan dengan nonton di rumah pakai komputer gitu ya. Anda nonton film semisal apa ya terbaru? Avenger lah. Mungkin filenya 1 GB. Anda bisa putar di komputer Anda. Tetapi kalau file ini ingin diputar di bioskop dengan layar yang sangat lebar, maka mungkin file aslinya bisa 100 GB, 100 kali lipat. Jadi intinya gini, kalau Anda butuhkan layar yang besar, tentu Anda membutuhkan resource yang besar atau file yang besar. Kayak foto Anda mau cetak 2R gitu, saya kira 1 mega, 2 mega cukup. Tapi kalau Anda foto mau dicetak seukuran baliho, maka membutuhkan file yang baik pula. Kalau tidak gimana? Hasilnya akan pecah-pecah. Ya. Kita lihat tadi, ini masih proses, masih 14%. Ya, ini filenya cukup besar. Nanti kita coba lihat dari 1 GB, dia hasilnya jadi berapa. Nah, ini contoh hasil kompresi data lossy. Saya punya gambar kucing. Ini kalau saya kompres, saya turunkan, hasilnya dia akan pecah. Ya, Anda lihat matanya dan lain sebagainya, dia akan turun kualitas pixelnya. Tentu yang ini secara kualitas jauh lebih baik, tetapi filenya lebih tinggi. Yang ini kualitasnya menurun, tetapi ukuran dan lain sebagainya jauh lebih kecil. Nah, kesimpulan sambil nanti coba saya lihat ya, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kompresi data dapat memudahkan dalam hal penyimpanan file yang begitu besar, dan media penyimpanan kita bisa menampung data sebanyak-banyaknya. Dalam kasus lain tentunya, kalau kita menggunakan mode tadi
dialog tadi ya. Jadi kalau misal kita video call seperti sekarang ini atau Anda live Zoom gitu ya, itu membutuhkan sesuatu hal yang dikirim dan sesuatu hal yang akan diterima. Maka semakin kecil file yang dikirim, tentunya speed-nya akan semakin baik. Ya. Maka kalau jangan heran kalau Anda main di Zoom atau di media yang lain, mungkin Anda video call, ketika Anda video call, tiba-tiba kualitas gambar Anda menurun, maka di situ bisa dilihat berarti koneksi Anda kurang baik, sehingga kualitasnya pun menurun. Gitu ya. Jadi sangat banyak sekali sambil kita nunggu. Nah, ini biasanya ada beberapa contoh, nanti Anda bisa lihat di sini. Misal kompres PDF. Banyak sekali. Di sini misal Anda mengkompres file PDF yang tadinya 100 mega, 10 mega, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat di sini ada small PDF, ada I love PDF, dan lain sebagainya, yang cara menggunakannya cukup mudah. Ya. Anda tinggal buka, misal seperti ini, kompres PDF ya. Anda lempar file PDF ke sini, nanti Anda bisa lihat. Contoh ya, coba saya lihat, saya punya file PDF. Nah, ini ada tugas akhir mahasiswa. Nah, di sini ada settingannya. Misal kalau saya pakai tool pdf24.org, Anda bisa menurunkan dot per inch-nya, dot per inch ya. Oh, ini jadi berapa? Ini tadinya 1 mega. Misal ini dot per, saya mau kompres yang normal saja. Ini klik saya kompres. Jadi 141, hanya turun 1 mega. Oke, saya mau di bawah 1 mega. Maka misalnya tak turunkan 100, ini saya turunkan jadi misal 30. Warnanya saya ubah jadi abu-abu. Jadi kalau di dalam file tersebut ada file image, bisa diubah jadi abu-abu. Kita lihat. Nah, 1,1. Nah, ini model kompresi. Jadi cukup banyak ya, Anda bisa cari kompresi online itu banyak. Kompresi PDF, kompresi video. Nah, kompresi video online. Anda bisa cari di sini. Ada video to edit. Ada reduce video file online. Jadi tidak harus diinstal sebenarnya. Ada beberapa Anda tinggal taruh di sini ya. Upload, kemudian nanti targetnya Anda sesuaikan ya. Ini beberapa contoh aplikasi kompres. Nah, ini cukup agak lama ini saya. Apa tadi? Nah, saya kira itu ya untuk materi kita, bahwasanya kompresi data itu memang sering kali kita gunakan. Terutama kompresi itu digunakan untuk file-file seperti image, kemudian audio, dan video. Tentunya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau Anda dengar musik, download musik, dan lain sebagainya, audio yang Anda dengar itu adalah audio yang hasil kompresi, bukan file asli. Pak, file saya asli Pak, dari iPod dan sebagainya, mungkin dalam kasus yang berbeda. Tetapi pada prinsipnya, hal-hal yang sudah dipasarkan, biasanya yang dijual ke pasaran, itu sudah mengalami proses kompresi. Ya. Jadi tadi ada 2 kompresi, ada yang model kehilangan dan tidak. Nah, nanti silakan Anda dicek di e-learning, nanti kita akan coba diskusi dan ada beberapa tugas yang harus Anda kerjakan berkenaan dengan kompresi data. Saya kira itu ini masih cukup lama ya, timbang kita nunggu nanti. Masih beberapa menit lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa bahas saat sesi live ataupun saat Anda tulis di kolom komentar. Saya kira terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.